Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mendiskusikan tentang salah satu lembaga negara pelaksana kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Agung. Sebagaimana kita ketahui, di Indonesia selain ada Mahkamah Agung, pelaksana kekuasaan kehakiman juga ada Mahkamah Konstitusi. Tapi hari ini, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Mahkamah Agung. Nah, kalau bicara Mahkamah Agung, ya kita bicara dulu bagaimana sih latar belakangnya keberadaan lembaga ini. Mahkamah Agung itu terbentuk bertepatan dengan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu 18 Agustus 1945. Sebetulnya skemanya ini, desain adanya keberadaan lembaga Mahkamah Agung sudah menjadi pembahasan di BPUPK pada periode Mei-Juni 45. Pada waktu itu ya memang perdebatannya sistem pemerintahan tetap mengadopsi 3 cabang kuasa negara, ada eksekutif, legislatif, dan yudisial. Nah, yudisialnya direpresentasikan oleh Mahkamah Agung. Selain itu juga pada masa kolonial penjajahan Belanda dan Jepang, tetap juga ada pengadilan yang sifatnya pengadilan tinggi yang merupakan bagian dari pengadilan yang bertempat di kerajaan Belanda maupun berpusat di Jepang. Mahkamah Agung terbentuk pada 18 Agustus 1945, namun ini agak mislead mungkin ya, belakangan ini Mahkamah Agung justru menetapkan hari jadinya itu pada 19 Agustus 45. Ini karena bertepatan sebenarnya tanggal 19 Agustus itu adalah pelantikan Profesor Kusuma Atmaja menjadi Ketua Mahkamah Agung yang dilantik oleh Presiden Soekarno pada waktu itu. Ya, ini agak misleading, tapi Mahkamah Agung terbentuk pada 18 Agustus lebih tepatnya. Nah, Mahkamah Agung bisa dibilang bekerja pada sejak saat itu sampai dengan saat ini. Secara dasar hukum, selain konstitusi, ada beberapa undang-undang yang sudah melandasinya. Pertama itu Undang-Undang 7 tahun 47. Pada waktu itu undang-undangnya itu bergabung antara Undang-Undang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Kejaksaan. Nah, kemudian diperbarui lagi dengan Undang-Undang tahun 70 nomor 14, kemudian juga Undang-Undang tahun 85 tentang Mahkamah Agung, dan beberapa kali ada perubahan hingga terakhir perubahan tahun 2004. Nah, berbicara keperlakuan undang-undang yang terkini, secara eksplisit disebutkan nyatanya dua. Pertama adalah memeriksa perkara pada tingkat kasasi, dan kedua memeriksa pengujian peraturan perundang-undangan yang secara hierarki berada di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Nah, ada sebetulnya kewenangan ketiga, yaitu kewenangan-kewenangan lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang. Nah, ini yang sering menjadi perdebatan. Misalnya misalnya kita mengutip Prof. Bagirmanan mengatakan ini cek kosong, ini blanko mandat ini sebetulnya. Jadi dengan kalimat ini sebetulnya bisa dua sisi. Mahkamah Agung bisa melakukan apa saja, yang penting ada undang-undangnya. Tapi di satu sisi justru membuat suatu lembaga ini terlalu banyak kekuasaannya. Nah, kewenangan lain-lain ini apa? Misalnya kewenangan untuk memberikan pertimbangan dalam pemberian gerasi, yang sebetulnya itu kewenangan presiden sebagai kepala negara. Nah, itu diatur di dalam undang-undang Mahkamah Agung. Kemudian juga ada kewenangan lainnya, misalkan terkait peninjauan kembali. Di konstitusi tidak menyatakan bahwa Mahkamah Agung boleh memeriksa pada perkara peninjauan kembali. Putusan yang sudah berkekuatan tetap, putusan kasasi tidak ada bisa diupaya hukum lagi. Tapi di undang-undang Mahkamah Agung, kekuasaan kehakiman, dan juga Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana misalnya menyatakan bahwa ada pemeriksaan peninjauan kembali yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Ada kewenangan lainnya, misalkan Mahkamah Agung juga berwenang untuk memberikan pertimbangan kepada lembaga negara lainnya, pertimbangan hukum tentunya, baik diminta maupun tidak. Nah, kewenangan-kewenangan ini bisa dirumuskan menjadi 5 aspek, 5 fungsi. Pertama, fungsi peradilan. Nah, fungsi peradilan ini pada tingkat kasasi tadi sebagaimana sudah disampaikan. Kedua, berwenang untuk mengadili sengketa, kewenangan mengadili. Jadi kalau misalkan antar pengadilan bersengketa, misalnya pengadilan agama merasa paling berhak memeriksa perkara tertentu, sedangkan di satu sisi pengadilan negeri juga merasa berwenang untuk memeriksa perkara tersebut, sengketa itu bisa diajukan ke Mahkamah Agung untuk diadili. Pengadilan mana yang paling berwenang? Nah, kemudian juga berwenang juga untuk memeriksa kasus perkapalan berdasarkan undang-undang seperti itu. Dan tentu tadi seperti saya sampaikan ada terkait dengan pengujian atau peninjauan kembali. Nah, fungsi kedua adalah fungsi pengawasan. Sebagaimana kita ketahui, Mahkamah Agung itu merupakan induk organisasi dari hakim, paniteraan, dan pengadilan-pengadilan di lingkungan
peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Bisa kita bayangkan berapa banyak sebetulnya personel-personel di Mahkamah Agung ini, hakim, ya panitera. Nah, semuanya ini diawasi oleh Mahkamah Agung. Pertama, pengawasan perorangan. Kedua, juga ada pengawasan sifatnya terhadap jalannya peradilan. Nah, sebetulnya ini perdebatan sebetulnya apakah Mahkamah Agung sebagai induk organisasi berwenang untuk mengawasi jalannya peradilan. Tapi di satu sisi banyak ahli juga menerangkan bisa-bisa saja, yang penting diawasi adalah produknya, yaitu putusan tidak puas terhadap putusan tingkat pertama bisa dibanding, seperti itu mekanismenya. Nah, yang ketiga adalah fungsi nasihat. Sebagaimana tadi sudah dijelaskan, pengadilan ataupun Mahkamah Agung bisa memberikan nasihat kepada lembaga negara lain, nasihat hukum tentunya, baik diminta maupun tidak. Nah, yang diminta biasanya agak menjadi mandatori, itu adalah kewenangan presiden untuk memberikan gerasi maupun kewenangan presiden untuk memberikan rehabilitasi, yang dimana itu harus mendapat pertimbangan dari Mahkamah Agung. Nah, yang keempat adalah kewenangan pengaturan. Nah, sebagaimana kita ketahui, banyak Mahkamah Agung itu menelurkan peraturan-peraturan Mahkamah Agung. Peraturan-peraturan ini di dalam Undang-Undang Mahkamah Agung dan Kekuasaan Kehakiman pada dasarnya sih didesain untuk sebagai mengisi kekosongan hukum acara. Misalnya, suatu undang-undang mengatur urusan materialnya, tapi mungkin luput mengatur bagaimana pemeriksaan perkara ini diperiksa. Mahkamah Agung bisa mengeluarkan perma untuk menyelesaikan sengketa perkara yang dimaksud. Nah, yang kedua produk hukumnya sebetulnya bukan produk hukum juga ya, tapi Mahkamah Agung mengeluarkan surat edaran Mahkamah Agung. Nah, ini biasanya sifatnya adresatnya adalah internal Mahkamah Agung, pengadilan-pengadilan di tingkat bawah. Apa isinya? Nah, biasanya sih arahan teknis, arahan administratif biasanya. Fungsi terakhir adalah fungsi administratif. Nah, apa sih fungsi administratif? Fungsi yang terkait dengan organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung. Kembali lagi saya tegaskan, Mahkamah Agung ini induk organisasi dari pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding, dan Mahkamah Agung itu sendiri. Pengadilan tingkat pertama di seluruh kabupaten kota plus pengadilan tingkat banding di seluruh provinsi, di ibu kota provinsi, totalnya kurang lebih 830 kantor pengadilan. Di setiap kantor itu secara total ada kurang lebih 8.200 hakim, ditambah sekitar 11.200 paniteraan dan staf. Nah, semua ini perlu dikelola, semua ini perlu diberikan honor, gaji, dan tentunya kemudian pengelolaan SDM bagaimana, termasuk kalau misalkan ada kesalahan harus diberikan sanksi, ini harus dikelola. Secara organisasi Mahkamah Agung lah yang berwenang untuk itu. Nah, kantor-kantor ini kan juga perlu diadministrasi. Kantor-kantor ini perlu diberikan sumber daya, baik orang, kemudian perlengkapan, anggaran tentunya. Siapa yang mengadministrasikan ini? Mahkamah Agung. Dan terakhir adalah kewenangan terkait dengan fungsi administratif, itu kewenangan finansial atau fungsi finansial, di mana Mahkamah Agung dapat langsung mempropos atau mengajukan usulan anggaran Mahkamah Agung ke parlemen. Ini berkaitan juga dengan kebutuhan keseluruhan pengadilan yang berjumlah 830-an itu. Nah, ketiga ini sebetulnya tidak dilakukan oleh Mahkamah Agung sendiri. Mahkamah Agung sendiri ini kita bisa anggap, kita bedakan secara struktur Mahkamah Agung sebagai kantor pengadilan yang menyelenggarakan pemeriksaan perkara secara pada tingkat kasasi, dan Mahkamah Agung sebagai organisasi yang menginduk sebagai induk organisasi pengadilan seluruh Indonesia. Nah, ketiga fungsi administratif tadi, organisasi, administratif, dan finansial, dilakukan oleh sebuah sekretariat Mahkamah Agung. Nah, inilah banyak kalangan menyebut sebagai eksekutifnya di Mahkamah Agung. Nah, jadi demikian kurang lebih pengenalan terhadap lembaga Mahkamah Agung. Sebagai penutup, Mahkamah Agung memang ada kewenangannya dua, tapi ada semacam satu belangko kosong kalau menurut Prof. Bagirmanan. Tapi di satu sisi itu menunjang untuk berjalannya proses peradilan, tapi ya di satu sisi juga bagi orang lain menganggap bahwa ini kewenangan Mahkamah Agung terlalu banyak Mahkamah Agung mengurusi sesuatu, sehingga proses berjalannya perkara baik secara efektivitas maupun kualitas tidak berjalan dengan baik. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.